Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi Sinila merupakan peristiwa tewasnya 149 orang warga desa Kepuncukan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Pegunungan Dieng, akibat gas beracun yang datang dari erupsi Kawah Sinila pada tanggal 20 Februari tahun 1979. Lewat tengah malam, 3 desa di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah begitu mencekam. Guncangan besar terjadi. Kawah Sinila di dataran tinggi Dieng meletus. Sejumlah penduduk warga desa Kepuncukan berlari ke arah barat untuk mengungsi. Sambil membawa serta keluarga dan hewan-hewan ternak, mereka berlari secepat mungkin. Namun, sungguh nahas, semburan CO2 dan H2S yang melimpah yang berasal dari kawah timbang menyeberangi jalan desa membuat warga tak bisa berbuat banyak. Seketika saat dihirup, gas-gas ini seolah mencekik lalu membunuh mereka dari dalam. Selang beberapa waktu saja, ajal langsung menjemput mereka. Begitulah suasana yang terjadi saat Kawah Sinila meletus pada tanggal 20 Februari tahun 1979. Seorang penduduk Dusun Simbar, Desa Sumberjo, Riyanto menuturkan, sebelum tragedi itu terjadi ada gempa setiap 15 menit. Ada gempa tiap 15 menit. Saat saya melihat keluar ada awan hitam di tengah Kawah Sinila. Tapi, kami tak mendengar ledakan, ujar Riyanto seperti dikutip dari Antara. Sewaktu gempa terus-menerus terjadi hingga subuh. Pada pukul 4.30, Riyanto bersama warga desa lainnya mendekati Kawah Sinila. Dalam perjalanan ke sana, mereka melihat ratusan orang tewas di jalan. Tampak penduduk desa sekitar itu tengah berusaha mengevakuasi diri. Mereka tewas dalam perjalanan mencari tempat aman, kenang Riyanto. Ia bersama warga kampungnya adalah orang pertama yang datang ke sana dan menemukan warga desa tewas. Riyanto dan sejumlah warga berusaha menolong dan mengevakuasi korban tewas. Namun saat akan mengangkat korban, Riyanto menghirup gas beracun dan merasakan lehernya bak tercekik. Riyanto seperti dilansir Sindonews mengaku sempat berlari sejauh 10 meter, namun gas beracun yang masuk di tubuhnya menumbangkan langkahnya. Sejumlah temannya berusaha menolong Riyanto dengan menyeretnya sejauh 30 meter. Hingga akhirnya takdir berkata lain, Riyanto selamat dari ancaman gas beracun. Saat menghirup gas itu seperti leher tercekil. Saya lari tapi baru 10 meter tumbang. Untung teman menyeret saya hingga akhirnya bisa selamat, kata Riyanto di rumahnya. Melihat kawah timbang kembali aktif, saat ini Riyanto hanya bisa berpesan kepada warga untuk waspada dan mematuhi peringatan. Ancaman gas beracun seperti yang dirasakan Riyanto merupakan penjemput maut yang tidak terlihat dan berbau. Akibat bencana itu, sekitar 149 orang tewas mengenaskan. Banyak jenazah yang mengalami pendarahan hebat. Bukan dari luka atau semacamnya, tapi darah keluar melalui lubang-lubang hidung, mulut, telinga mereka. Menyaksikan anak dan istri meregang nyawa. Kisah paling tragis dialami Marjunit. Ia harus rela kehilangan anak dan istrinya saat peristiwa itu terjadi. Saat orang-orang berhamburan, Marjunit membangunkan istri dan 2 anaknya, lalu bergegas keluar rumah. Udara bau belerang menyerbu, menyesakkan napas. Saat itu, tiba-tiba terdengar dentuman keras. Dari arah bukit di ujung desa, terlihat kobaran api membelah malam. Sinila meletus, teriak warga, seperti dikisahkan Marjunit. Marjunit pun panik dan bergegas mengajak keluarganya mengungsi, ikut iring-iringan warga yang berjalan ke arah barat, menuju pusat kota Kecamatan Batur. Setengah jam berjalan, keluarga Marjunit tiba di jalan aspal, di dekat kuburan yang dikenal warga sebagai Bong China. Jalan itu merupakan perlintasan utama Batur Dieng. Marjunit mulai lega, apalagi di ufuk timur langit mulai terang. Cuaca cerah, nyaris tanpa kabut. Tak ada bau aneh. Tak ada suara, hanya senyap yang menyergap. Namun, Marjunit dikejutkan pemandangan puluhan orang yang tergeletak di jalanan. Dia mengira orang-orang itu pingsan atau tertidur. Tak terbayang sedikit pun dalam benaknya mereka meregang nyawa.
Marjunit dan keluarganya melangkah di antara tubuh orang-orang yang bergeletakan. Hanya 1 atau 2 langkah, ketika Marjunit melihat tiba-tiba kedua anaknya terjatuh, disusul istrinya. Marjunit berupaya mengangkat mereka, tetapi tenaganya hilang. Dia jatuh dan kepalanya pusing. Dalam samar, dia melihat 2 anak dan istrinya berkelojotan. Sekali lagi Marjunit berusaha berdiri dan meraih tangan anak bungsunya. Namun, kesadarannya menghilang. Dia baru tersadar sekitar pukul 18. Tubuhnya masih lemah dan kepalanya terasa sangat berat. Rekaman gambar orang-orang bergeletak memenuhi bayangan kepalanya. Dia ingat istri dan anak-anaknya yang tersurup. Saat itu juga dia menyadari bahwa mereka telah tewas. Namun, sampai detik itu, dia belum tahu penyebabnya. Marjunit seperti ditulis Kompas baru tahu dari dokter yang merawatnya bahwa yang menewaskan keluarganya dan juga nyaris membunuhnya adalah racun yang menguar dari kawah timbang. Marjunit selamat dari maut setelah terbaring di rumah sakit selama 13 hari dan harus menjalani rawat jalan hingga 2 bulan. Dia kehilangan 12 anggota keluarga, termasuk istri dan 2 anaknya. Saya tidak tahu kenapa hanya saya yang selamat, kata Marjunit. Gusti Allah belum menghendaki. Hanya karena itu saya masih hidup. Rumah dijarah. Ada sisa sekitar 15.000 warga sekitar yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan gas beracun itu. Meskipun demikian, mereka tidak benar-benar beruntung. Selain nyaris tewas, beberapa di antaranya mengalami sejumlah kerugian besar lainnya. Menurut Bombastis, ada orang-orang yang tega melakukan penjarahan di rumah-rumah warga yang selamat. Memang, saat kejadian orang-orang sudah ribut menyelamatkan diri tanpa memikirkan lagi harta-harta yang ditinggal di rumah. Paling mengerikan. Tragedi Sinila merupakan tragedi paling mengerikan lainnya di kompleks vulkanik dataran tinggi Dieng semenjak abad ke-17. Hal itu terkuak dalam disertasi Arif Dwi Bimonugroho tahun 2015 dalam rangka meraih program Double Degree MSc dari Universitas Gadjah Mada dan University of Twente yang kemudian dikutip Liputan 6. Semenjak abad ke-17, tulis Arif, kompleks vulkanik Dieng telah mengalami berbagai erupsi yang kebanyakan adalah freatik dan memiliki kadar ledakan moderat. Beberapa letusan mengeluarkan gas CO2 beracun, seperti pada 1928, 1939, 1979, 2011, dan 2013. Disebutkan pula ada 8 kawah yang aktif di dataran tinggi Dieng. Ada kawah Chandra di Muka, Si Banteng, Si Gelagah, Si Kidang, Timbang, Si Kendang, Si Leri dan Sinila. Dari ke-8 kawah yang aktif, hanya ada 3 kawah yang berpotensi mengeluarkan gas beracun, yakni Kawah Timbang, Si Kendang, dan Kawah Sinila yang terletak di antara Desa Batur, Desa Sumberjo, dan Desa Pekasiran, Kecamatan Batur. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Lereng Dieng TV. Semoga bermanfaat, dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.